Menyandang masalah kesejahteraan sosial ditampung sementara di Gor Pasar Minggu. Pemudik asal Bekasi menangis dan memohon kepada petugas agar bisa mudik ke kampung halaman. Pemerintah Arab Saudi akan memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini pada 12 Mei mendatang. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah pemerintah gencar membendung penyebaran virus corona, seorang pasien positif corona justru melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Tim gabungan dari Satuan Polisi dan Dinas Sosial Jakarta Selatan menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang berkeliaran di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. PMKS yang tertangkap dibawa ke gelanggang olahraga Pasar Minggu sebagai tempat penampungan sementara selama pandemi COVID-19. Pemirsa, meski Pemprov DKI telah memperpanjang penerapan PSBB, aktivitas jual beli di pasar tradisional Rawasari, Jakarta kembali ramai. Warga mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi di tengah pandemi corona. Menteri Perdagangan meninjau pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Keramat Jati, Jakarta hari ini. Kementerian Perdagangan juga menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri ke sejumlah rumah sakit. Seorang pemudik asal Bekasi menangis dan memohon ke petugas agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Dinas Sosial DKI Jakarta menampung sejumlah tunawisma. Di Jakarta Timur, 41 tunawisma ditampung di dalam gedung olahraga Ciracas selama masa pandemi. Gor Ciracas yang digunakan sebagai tempat penampungan tunawisma ini berkapasitas 100 tempat tidur. Sejumlah tunawisma ini tinggal di tempat penampungan Gor Ciracas usai ditertibkan Satpol PP setempat. Para tunawisma yang tinggal di penampungan ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki kartu tanda penduduk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Gor Ciracas, Jakarta Timur, selengkapnya sudah ada rekan Bayu Pradana. Dan pemirsa, kita akan tengok situasi di Gor Ciracas ya. Selamat malam Bayu, fasilitas apa yang sudah ada di Gor Ciracas untuk menampung para yang tidak memiliki KTP dan identitas diri? Ya baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari Gor Ciracas, Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia kini mencapai 9.771 orang. 784 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.391 orang dinyatakan sembuh. Pemerintah Kota Makassar memiliki cara unik namun tegas untuk memberi sanksi toko-toko yang masih saja beroperasi. Selama PSBB, menggunakan mobil damkar, toko-toko yang masih beroperasi disemprot dengan air berwarna. Polisi membubarkan ratusan pemudik yang nekat pulang kampung di checkpoint Gerembawah, Cilegon, Banten. Seorang pemudik menangis dan memohon kepada petugas agar diizinkan mudik ke kampung halamannya di Lampung. Pemirsa, Bogor, Depok, Bekasi memasuki perpanjangan pembatasan sosial berskala besar selama 2 pekan. Dalam fase kedua ini, gugus tugas COVID-19 Jawa Barat mengusulkan checkpoint di Bodebek dapat berlangsung selama 24 jam. Seorang pasien positif corona melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, seorang pasien positif corona melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasien kabur melalui jendela rumah sakit. Pemirsa, video pemudik tergeletak di pinggir jalan viral di media sosial. Pemudik dari Jakarta tujuan Purbalingga, Jawa Tengah diduga pingsan karena sesak nafas. Kepulangan seorang pasien positif corona di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur disambut dengan penuh sukacita oleh warga. Sebelumnya pasien diisolasi selama 30 hari di RSUD Nganjuk karena positif corona. 53 tenaga medis Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta harus diisolasi karena salah satu pasien yang tidak jujur dengan riwayat kesehatannya. Dan kini para tenaga medis masih menunggu hasil swab untuk mengetahui status COVID-19 mereka. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo tidak terima dengan pengusiran 3 tenaga medis yang bertugas di RSUD Bung Karno Solo. Hadi Rudiatmo berniat melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Puluhan anggota pramuka di wilayah Kelapa Gading, Jakarta membuat perlengkapan alat pelindung wajah dan masker kain untuk tim medis. Alat pelindung diri yang dibuat oleh anggota pramuka di kantor Koramil Kelapa Gading ini disalurkan ke rumah sakit dan BNPB DKI Jakarta. Isi waktu luang, penjaga gawang Timnas Muhammad Ridho Jazuli berjualan takjil. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Petugas gabungan TNI Polri, Pemkab Sidoarjo dan relawan membuat lebih dari 5.000 paket nasi bungkus setiap harinya. Hal itu untuk melayani warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terdampak PSBB. 463 paket sembako disalurkan kepada masyarakat prasejahtera di kawasan Kemayoran, Jakarta. Bantuan itu diserahkan melalui pengurus RW setempat. 463 paket sembako tiba di kawasan Kemayoran, Jakarta siang tadi dengan menggunakan mobil box milik PT Pos Indonesia. Penyaluran sembako ini diserahkan langsung pihak Kementerian Sosial kepada perwakilan pengurus RW 02, Kelurahan Serdang, Kemayoran dengan sasaran masyarakat prasejahtera. Ratusan paket sembako kemudian disalurkan dari rumah ke rumah melalui pengurus RT setempat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di layar televisi Anda. Penjaga gawang Madura United dan Tim Nasional Indonesia Muhammad Ridho Jazuli berjualan takjil untuk mengisi waktu luang saat kompetisi berhenti karena corona. Selain bertepatan dengan momen Ramadan, dirinya juga mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Kekurangan biaya karena tidak ada pemasukan selama pandemi COVID-19, ratusan satwa terancam mati kelaparan. Pengelola Medan Zoo pun menggalang koin peduli satwa untuk biaya makan satwa di Medan Zoo. Pemirsa, perpustakaan online memudahkan mahasiswa atau pelajar Indonesia mencari tugas dan referensi buku di tengah pandemi COVID-19. Meski di rumah, perkuliahan online masih tetap berjalan. Salah satu pondok pesantren di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membagikan ribuan paket sembako kepada fakir miskin dan guru honorer. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, demi meringankan beban warga terdampak corona di bulan Ramadan, salah satu pondok pesantren di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat membagikan ribuan paket sembako kepada fakir miskin dan guru honorer. Pembagian sembako pun dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan corona. Pemirsa, tahukah Anda salah satu Al-Quran terunik di dunia terdapat di Indonesia? Ya, Al-Quran yang terbuat dari marmer ini berada di Masjid Al-Muhtarom, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Arab Saudi mulai melonggarkan aturan lockdown, termasuk akan dibukanya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi untuk ibadah di bulan Ramadan. Sementara kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan diputuskan pemerintah Saudi pada 12 Mei mendatang. Unjuk rasa protes terhadap kondisi ekonomi karena pandemi corona berujung ricuh di Lebanon. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Massa di Lebanon tetap melancarkan aksi unjuk rasa meski tengah diberlakukan penguncian ketat sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Mereka protes kondisi perekonomian Lebanon yang semakin memburuk. Kericuhan terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di ibu kota Lebanon, Beirut, di tengah unjuk rasa atas anjloknya mata uang Lebanon yang mengakibatkan melambungnya harga pangan. Inflasi dan gelombang pengangguran telah mengguncang Lebanon sejak Oktober tahun lalu dan diperparah dengan pandemi virus corona. Kemarahan publik memuncak terhadap bank-bank Lebanon karena membekukan tabungan para nasabah. Akhir pekan lalu, pound Lebanon mencapai titik terendah karena diperdagangkan pada 4.000 pound per 1 dolar Amerika Serikat di pasar gelap, sementara harga resminya 1.507 pound Lebanon per dolar. Pemerintah kota Prayagraj di India menyediakan bus untuk memulangkan para peserta pelatihan yang terlantar. Tidak hanya itu, para peserta pelatihan ini dipulangkan akibat akomodasi yang tidak memadai. Pemerintah kota Prayagraj di India menyediakan 300 bus untuk memulangkan para peserta pelatihan yang terlantar. Para peserta pelatihan ini dipulangkan akibat akomodasi yang tidak memadai di tengah pandemi virus corona. Prayagraj adalah pusat pelatihan di mana para peserta mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian kompetitif untuk jenjang pendidikan lebih tinggi dan juga mencari pekerjaan.
Akibat wabah COVID-19, ratusan hewan di kebun binatang di Inggris kekurangan dana untuk biaya perawatan hewan. Kebun binatang Dartmouth terancam tutup jika tidak ada donatur yang membantu. Para pemain La Liga Spanyol diizinkan berlatih lagi pada awal Mei mendatang, namun mereka hanya diperbolehkan latihan sendiri-sendiri. Liga musim 2019-2020 resmi dinyatakan berakhir. Keputusan ini didapat usai Perdana Menteri Prancis mengumumkan tidak ada event sepak bola yang diizinkan berlangsung hingga bulan September. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, di mana terdakwa korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama Romahur Muzi bebas dari rumah tahanan KPK malam ini. Romi bebas setelah menjalani masa tahanan selama 1 tahun penjara. Mantan Ketua Umum P3 ini bebas setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Romi dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Sebelumnya Romi tersangkut dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada Maret tahun lalu. Ia diciduk dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun divonis terbukti menerima suap 255 juta rupiah dari Haris Hasanuddin dan M. Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Meski Romi bebas, KPK telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait banding atas putusan pemotongan masa tahanan Romi. Kini kasasi itu tengah diproses di Mahkamah Agung. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Selamat malam, sampai jumpa.